Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini masih membahas tentang aplikasi atau penggunaan turunan trigonometri. Ya, kali ini merupakan pertemuan yang keempat. Ya, pertemuan sebelumnya telah saya bahas aplikasi penggunaan turunan fungsi trigonometri untuk menentukan titik stasioner, kemudian nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, sudah saya jelaskan konsep dan contoh soalnya. Kemudian kali ini saya akan membahas aplikasi atau penggunaan turunan fungsi trigonometri untuk menentukan kecekungan suatu kurva trigonometri, fungsi trigonometri menurut saya. Ya, nah, ya itu kecekungan. Di situ mensyaratkan bahwa kalau dia cekung ke atas, turunan kedua itu, F double aksen itu, bacanya turunan kedua dari Fx itu positif, bacanya positif. Kemudian yang B itu turunan keduanya bernilai negatif. Kalau turunan keduanya positif, dia cekung ke atas. Kemudian kalau turunannya negatif, dia cekung ke bawah. Kemudian bagaimana cara mendapatkan turunan kedua gitu ya? Caranya ya turunan pertama, dari hasil penurunan pertama diturunkan lagi. Ya, ketemulah yang namanya turunan kedua. Itulah bagaimana cara menentukan turunan kedua dari suatu fungsi. Ya, nah ini sesuai apa yang sudah telah saya lakukan untuk aplikasi yang pertama yaitu kemonotonan, kemudian yang kedua tentang stasioner dan nilai maksimum atau nilai minimum, itu berangkat dari analisis suatu data. Yang saya maksud datanya adalah data grafik, gambar grafik Y sama dengan sin X yang saya gunakan. Kenapa saya menggunakan sin X? Karena yang saya sudah gambar ya Y sama dengan sin X. Tapi andaikan kalian ingin tampil beda, begitu menggunakan Y sama dengan cos X sama nanti sama. Ya, saya menggunakan satu gambar untuk menjelaskan beberapa persoalan. Ya. Saya ini juga begitu. Kenapa itu kok cekung di atas? Cekung ke atas maksud saya kalau F double aksen X-nya turunan keduanya bernilai positif. Kenapa pula jika turunan keduanya negatif itu cekung ke bawah? Ya ini dengan mengamati, ya mengamati. Nah, mengamati itu penting, menganalisis penting. Sains dan teknologi itu terlahir dari mengamati, kemudian mencoba menganalisis, meneliti. Ya, penelitian pasti berangkat dari mengamati. Nah, berikutnya adalah ini akan saya tampilkan apa yang dianalisis, analisis data. Nah, tentang grafik, tentang grafik itu Y sama dengan sin X tetap yang saya analisis. Nah, dari mana gambar grafik ini ya dari materi kelas 10 sudah diajari oleh guru kita bagaimana menggambar grafik sin X. Nah, ini tuh 180 derajat, ini itu 0 derajat. 0 derajat itu. Ini tuh 180 derajat. Ya. Ini analisis datanya. Analisis datanya. Analisis data. Dari hasil mengamati nanti dianalisis. Nah, yang pertama itu adalah ya, grafik yang diamati adalah Y sama dengan sin X. Nah, gitu kan. Y sama dengan sin X. Atau bisa ditulis Fx, Fx sama dengan sin X. Nah, gitu kan. Sin X. Maka nanti F aksen X-nya adalah cos X, kan gitu.
Kalau fx-nya sama dengan sin x, f aksen cos x-nya sama f aksen x-nya cos x. Nanti kalau diamati lagi diturunkan kedua, f aksen x berarti sama dengan min sin x. Nah, ini yang diperlukan karena itu berkaitan dengan turunan pertama. Nah, jadi nanti yang digunakan adalah ini. Analisisnya ini, f aksen x sama dengan min sin x. Nah, ini yang digunakan untuk menganalisis. Ya. Kemudian saya akan menganalisis, yang saya analisis itu adalah antara x 108 interval x 180 sampai 0 derajat, min 180 sampai 0 derajat. Saya analisis itu yang pertama. Jadi analisis yang pertama itu, sorry, ambilkan biru, Dek. Mana, Dek? Di situ, Dek. Biru, sepeda biru. Ini yang saya amati, yang pertama itu adalah untuk interval min 180 derajat gitu, kurang dari x gitu, kurang dari 0 derajat. Nah ini loh, saya amati ini kejadiannya ini. Saya amati dengan menganalisis menggunakan ini. Analisis. Nah, saya analisis. Bagaimana analisisnya? Saya ingin mengambil antara 180 derajat sampai 0 itu saya ingin mengambil yang pertama min 30 derajat. Min 30 derajat. Yang saya ambil itu min 30 derajat. Min 30 derajat yang saya ambil. Nah, untuk x min 30 derajat. Gitu kan? Min 30 derajat itu kan di antara 180 derajat sampai 0 derajat. Yaitu berada di sini, area ini. Area ini. Di sini tepatnya ya. Nah, saya ingin ngecek nilai dari f double aksen dari min 30 derajat. Ini alat analisisnya. Karena di situ di D itu kecekungan mensyaratkan adalah f double aksennya. F double aksen min 30. Kalau ini f double aksen x itu min sin x, kalau ini ada diganti min 30 derajat, maka ini sama dengan min sin min 30 derajat. Dan begitu kan. Tuh. Nah, ingat sifat. Ini sudah berkali-kali saya lontarkan sifat ini. Dek, ambilkan, Dek. Sering saya lontarkan sifatnya itu, sifat yang penting untuk di sini. Nah, kalau ada sin min x itu sama dengan min sin x. Nah, itulah sifatnya. Nah, maka ini nanti sama dengan min sin 30 derajat dengan menggunakan sifat ini. Nah, berarti sama dengan ini nanti sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Ingat nilai sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 setengah. Nah, setengah ini kan positif. Ternyata saya tadi mengambil di sini, ya, mengambil sudut yang ada di sini min 30 derajat, ternyata menyebabkan f aksen x-nya itu positif ini itu. Setengah itu kan positif. Ya, tadi saya ngambil min setengah. Kemudian saya mengambil di sini min 120. Nah, yang kedua. Wakil yang sebelah sini itu saya pilih min 30. Wakil di sini nanti yang saya ambil adalah min 120. Saya mengambil X yang min 120 derajat. Maka F double aksen min 120 derajat sama dengan min sin min 120 derajat. Dengan menggunakan sifat ini pasti ini sama dengan sin 120 derajat. Ingat, kita tidak butuh berapanya.
Sin 120 derajat ini kan berada di kuadran kedua. Dan di kuadran kedua itu sinnya positif, masih ingat? Nah, kuadran 0, 90 derajat, 180, 270. Nah, itu kan. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sindikat tangan kosong. Jadi kuadran 2 sinnya positif. Kita tidak butuh berapanya, tapi yang jelas ini nanti akan bernilai positif. Bernilai positif. Atau dikenal dengan nah ini bacanya positif. Nah, sudah dicek sekarang. Nah, untuk interval min 180 kurang dari X kurang dari 0 di sini ini. Nah, datanya di sini. Ternyata, nah, untuk X, untuk yang pertama, untuk X itu sama dengan min 30 derajat, gitu. Ternyata F double aksennya positif setengah. Nah, tadi setengah tadi kan positif. Jadi cek. Begitu juga untuk X-nya diambil min 120 derajat, gitu. Ternyata F double aksennya X juga positif. Kenapa? Tadi ngambil sin 120 juga positif. Ini sin 120 itu di kuadran 120 itu berada di kuadran kedua, sinnya positif. Nah, sama-sama positif. Sehingga bisa disimpulkan dari fakta ini grafik fungsi menghadap ke atas, cekung ke atas. Nah, makanya di situ di D itu kecekung di atas, syaratnya adalah ini, maka ini nanti akan cekung ke atas. Ini, jadi ini nanti sehingga ini tuh cukup dijadikan bukti karena apa? Sama-sama bernilai positif double-nya, maka dia bisa disimpulkan ini itu cekung, cekung ke atas. Nah, itu cekung ke atas. Betul Pak Ganjeng. Jadi makanya di kiri itu cekung ke atas kalau F double aksennya positif. Tuh membuktikan seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuktikan antara ini, yang kedua. Ini alatnya ada F double aksen ini. Yang kedua ini saya menggunakan 0 sampai 180. Nah, untuk 0 derajat kurang dari X kurang daripada 180 derajat. Yang saya gunakan di sini 30 derajat, 30 derajat. Nah, untuk X 30 derajat dihitung di sini. Nah, nanti untuk X 30 derajat yang ada di area ini. Nah, ini. Nah, kita cek sekarang. Yang 30 derajat di sini kita cek. Berarti alat analisisnya F double aksen X karena itu mensyaratkan F double aksen X. Nah, untuk X itu sama dengan 30 derajat, maka F double aksen 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu kan setengah, kena min sama dengan min setengah. Negatif. Maka di sini diperoleh begitu. F double aksennya, F double aksen 30 boleh dikata gitu, bernilai negatif. Nah, kemudian yang kedua, saya mengambil yang 120 di sini. Di sini 120. Ya. Untuk X sama dengan 120 derajat, maka F double aksen 120 derajat, kemudian ini, kalau X, ini min sin X, kalau ini 120 ya, min sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu dia berada di kuadran, 120 berada di kuadran kedua. Sinnya positif kena negatif, ya negatif. Negatif. Maka yang kedua, kalau X-nya sama dengan 120 derajat, menyebabkan F double aksen 120 derajat juga negatif.
30 derajat, 120 derajat itu kan X. Di sini. Di sumbu X ini kan, dia nilai-nilai X. Maka bisa disimpulkan di sini itu, simpulkan ini. Ini tuh maksudnya juga sama. Maksudnya sama dengan, itu sama, maksudnya itu sama. Nah, sama. Ini sama dengan F double aksen X-nya negatif, begitu. Terus kemudian F double aksen X-nya juga negatif, yang ini. Nah, itu sama. Karena kenapa? Karena ini kan juga 30 derajat, 120 kan nilai-nilai X pada sumbu X ini. Loh, ternyata sudah terbukti di sini. Dari sini nampak, ya dari sini nampak bahwa apa? Ini itu bisa disimpulkan ternyata kalau F aksen X-nya negatif, coba ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah, menghadap ke bawah. Ini cekung ke bawah. Ah, itu cekung ke bawah. Nah, itulah hasil analisis data dari grafik Y sama dengan sin X. Nah, ternyata apa yang tertulis di bagian D sebelah di layar itu benar adanya. Kapan dia cekung ke atas? Ya, ketika F double aksennya positif. Nah, menghadap ke atas. Kapan dia cekung ke bawah? Ketika F aksen X-nya negatif. Nah, kan begitu. Nah, ini hasil analisis. Nah, jadi analisis data itu pekerjaannya ilmuwan, gitu ya. Kebiasaannya ilmuwan. Jadi saya berharap di antara kalian itu mengerjakan sesuatu dengan analisis. Dan saya tekankan juga, jangan tergila-gila dengan cara cepat. Bisa tekankan, betul ini. Kenapa? Nanti akan kehilangan ruh belajar matematik. Akan kehilangan ruh belajar matematik. Tujuan belajar matematik itu adalah berlatih bernalar dan berpikir. Seorang ilmuwan, semuanya bernalarnya pasti sangat baik, dan berpikirnya pasti sangat baik. Kalau kita mengandalkan cara cepat, maka ruh itu akan hilang. Jadi tujuan belajar matematika itu bukan hanya sekedar mencari jawaban persoalan matematik. Tapi belajar matematika itu adalah digunakan untuk bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara bernalar dan cara berpikir. Toh nanti yang awalnya seperti dari analisis ini, yang kesannya ribet, nanti hasilnya juga sederhana, gitu ya. Karena kesederhanaan itu hasil dari sebuah proses, gitu ya. Hasil dari sebuah proses, dan prosesnya itu pasti ribet. Jadi saya tekankan, jangan tergila-gila dengan belajar cepat. Karena belajar matematik itu tidak hanya belajar menyelesaikan masalah persoalan matematika, tapi belajar matematik itu untuk mendapatkan sebuah inspirasi bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, itu sebagai penekanan. Ya, oke, sudah saya jelaskan tadi pesertanya untuk membuktikan apa yang ditulis di atas itu. Itu untuk membuktikan apa yang ditulis di atas itu. Ya, bahwa kecekungan itu. Nah, agar lebih memahami begitu. Nah, maka ini satu top. Itu kan ada dua, ya, ada dua. Lihat monitor sebelah kiri ada dua. F double aksen X positif. Dia cekung ke atas. Yang B itu F aksen X negatif, dia cekung ke bawah. Dari cekung ke atas, coba. Cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah. Kan ada batas di sini. Ada batas. Tadi. Ya kan? Nah, cekung ke atas itu F aksen ini bisa dianalogikan sama dengan mencari kemonotonan dulu. Pertama, ini bisa dianalogikan dengan ruas garis 0. Itu bilangan -1, bilangan -2, misalkan bilangan -3, ini 1, ini 2, ini 3, begitu.
Nah, ini bisa dianalogikan yang ini. F double aksen X negatif. Bacanya gitu, Pak. Ini bisa dianalogikan F double aksen X positif kan gitu kan. Lah batas antara positif dan negatif kan 0. Kan 0. Maka ini diasumsikan dalam hal ini nanti F double aksen X-nya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi sebelum mencari F aksen negatif dan sebelum mencari F aksen positif, maka harus dicari batasnya dulu. F double aksen X-nya dicari dulu. F aksen 0-nya harus dicari dulu. Gitu ya. Kemudian baru kita mencari F aksen negatif atau F aksen positif. Jadi gitu. Itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Ya. Seperti apa yang saya jelaskan pada aplikasi pertama tentang monotonan. Ya, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Contoh satu. Ya, ini contoh satunya seperti ini. Nah, contoh satunya itu. Saya buang aja yang di bawahnya, biar tidak mengganggu pandangan. Ya. Ya, ada sesuatu yang hilang, saya cari dulu. Ya, sudah ketemu. Saya lanjutkan sekarang. Ketemu. Itu fx sama dengan itu. Contohnya seperti itu. Bagaimana solusinya? Ingat. Tadi, apa namanya? Ya. Ada yang hilang lagi. Mana ya? Ya. Ya, Mali ini. Ini saya jelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ya, pertama adalah ya, tadi kan harus mencari F aksen X dulu, harus mencari F double aksen dulu. Yang pertama itu jawab begitu. Yang pertama cari adalah Fx-nya itu sama dengan cos dari 2x plus pi per 2 untuk interval 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi gitu ya. Tuh. Seperti itu. Nah. Ya. Ini cos x. Ini ada setengahnya ternyata. Ada setengahnya. Ini kurang setengah begitu. Ya, ada setengahnya ternyata. Soal aslinya.
Saya tadi mencari soal aslinya. Nah, diketahui fx sama dengan setengah cos 2x plus pi per 2. 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Maka kalau dicari nanti f aksen x-nya nanti sama dengan turunan dari ini adalah, ya ini ada setengahnya itu. Berarti jadi min sin, tuh, min sin dari 2x plus pi per 2. Harus apa? Harus paham bagaimana menurunkannya. Harus mahir. Gitu ya. Nah, yang dibutuhkan kan keturunan kedua nanti. Nah, ini nanti keturunan keduanya, f double aksen x-nya, diturunkan lagi. Tentunya sama dengan min 2 cos begitu 2x plus pi per 2. Ya. Nah, tadi kan ada yang namanya f aksen x-nya, syaratnya itu ada f aksen x positif. Kemudian f aksen x negatif, kan gitu kan? Itu cekungan yang kiri itu. Ini kan bisa dianalogikan sebuah ruas garis, ini 0, ini min 1, ini min 2, ini min 3 kan itu kan. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini f double aksen x-nya negatif. Ini f double aksen x-nya positif, karena positif, bilangan positif. Nah, ini sendiri diasumsikan f double aksennya sama dengan 0. Makanya mencari f double aksen sama dengan 0 sebelum menentukan f aksen negatif, f double aksen negatif maupun f double aksen positif. Makanya ini harus mencari, kenapa harus mencari f double aksen turunan keduanya sama dengan 0, betul ya. Turunan keduanya sama dengan 0. Nah, ini nanti kalau diturunkan kan berikutnya adalah ini nanti harus menemukan f double aksen sama dengan 0. F double aksen sama dengan 0 nanti akan ketemu begitu cos itu 2x plus pi per 2 itu sama dengan cos pi per 2. Nah, dari mana? Ini saya jelaskan prosesnya itu. Saya jelaskan di sini. Kenapa seperti itu? F double aksen X-nya kan ini. Kalau F double aksen X-nya kan sama dengan 0. Lah F double aksennya kan ini. Maka F double aksennya diganti ini. Min 2 cos 2x plus pi per 2 sama dengan 0. Kedua ruas saya bagi min 2. Maka kan cos 2x plus pi per 2 sama dengan 0. Kan begitu. Kemudian ini cos 2x plus pi per 2 sama dengan cos 90 derajat. Bukan, pi per 2. Oke, 90 derajat aja. Biar enggak bingung, 90 derajat. Karena yang cos 90 derajat itu 0. Nah, bentuk ini juga bisa ditulis cos begitu, cos 2x plus pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Karena 90 derajat sama dengan pi per 2. Nah, inilah ini itu prosesnya dari sini. Paham ya? Nah, itu penting. Proses itu. Maka ingat, ini saya punya yang pertama. Nah, ini materi prasyarat itu. Bahwa di situ dijelaskan bahwa kalau ada cos fx, saya tulis ulang di sini, nah, biar jelas masalahnya. Di situ lihat bagian B, kalau ada cos fx, nah, cos fx sama dengan cos alfa, maka fx yang pertama itu fx sama dengan alfa plus k dikalikan 2pi, karena 362 pi. Maka ini adalah x-nya, ini ada fx-nya. Ini. Maka ini alfanya. Maka yang pertama nanti, yang pertama adalah 2x plus pi per 2 sama dengan alfa plus k 2pi. Alfanya pi per 2. Pi per 2
plus K kalikan 2Pi. Kemudian nanti yang kedua nanti, ingat yang kedua. Kalau ada cos Fx sama dengan cos alfa sesuai dengan sebelah kiri yang B, maka yang kedua ini Fx-nya berarti 2x plus pi per 2 sama dengan min alfa plus K dikalikan 2pi. Berarti ini Fx-nya kan ini 2x plus pi per 2 sama dengan alfanya sama dengan pi per 2. Berarti min pi per 2 plus K 2pi. Nah, itu kan ketemu itu. Nah, ya. Kita lanjut sekarang, kita proses itu. Ya, diproses. Prosesnya bagaimana? Seperti berikut prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah nanti itu X-nya berapa saja. Ini nanti juga X-nya berapa saja. Dan itu kan, kita proses ini. Yang pertama ini kita proses. Satu ini diproses. Berarti kan 2X sama dengan ini ke sana. Saya kurangi pi per 2 habis, saya kurangi pi per 2 juga habis ini. Tinggal K dikalikan 2pi. Berarti X-nya nanti sama dengan K dikalikan pi. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0, X-nya kan sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan pi. K-nya diganti 1 kalikan pi, pi. Untuk K-nya sama dengan 2, begitu. Maka X-nya sama dengan 2 dikalikan pi, 2pi. Sudah, karena batasnya sampai 2pi, berhenti. Berarti X-nya berapa saja? 0. Kemudian pi, kemudian 2pi. Proses ini menghasilkan X ini. Kemudian ini diproses, yang kedua ini. Proses. Berarti kalau ini saya kurangi 2pi, ini jadi 2x. Kalau saya kurangi 2pi, jadi min pi. Min pi. Plus K dikalikan 2pi. Kalau saya bagi 2, berarti X sama dengan min pi per 2. Begitu. Ini K dikalikan pi. Nah, diproses untuk K-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan min pi per 2. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya 1. Berarti pi dikurangi pi per 2. Pi per 2. Lanjut di kanannya. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya kalau K-nya 2, berarti kan 2pi. 2pi. Ini kan kalau K-nya 2, 2pi. Min pi per 2. Nah, tak hitung di sini. 2pi min pi per 2. Sama kan penyebutnya 4 per 2pi min pi per 2. Sama dengan 3 per 2pi. Oh, 3 per 2pi. Berarti ini X-nya sama dengan 3 per 2pi. Nah. Untuk K-nya sama dengan 3, nah, pasti berlebih, tidak usah dihitung. 3 dikalikan pi kan 3pi. Nah, dikurangi pi per 2 itu kan 5,5 pi, 2,5 pi. Melebihi batasnya, tidak usah dihitung. Sudah. Berarti X-nya harus antara ini dan ini kan itu kan. Berarti X-nya nanti ketemunya berapa? Ketemunya min pi per 2. Begitu. Kemudian pi per 2. Kemudian 3 per 2pi. Nah, itu. Sudah. Nah, itu tadi. Dalam rangka apa? Kalau ada F aksen positif, disimpulkan bilangan positif. Analoginya maksudnya. Kalau F aksen negatif, maka dianalogikan dengan bilangan negatif. Maka di tengahnya pembatas antara negatif dengan positif ya F aksen X itu. Baru nanti ketahuan di manakah negatifnya dan di manakah positifnya. Kalau ketahuan pembatasnya ini. Kalau tidak ada batasnya,
Kan enggak mungkin. Mana area positif dan mana area negatif. Maka diperlukan F double aksen sama dengan 0. Nah, ini juga gitu. Masuk di sini. Nah. Tuh. Yang terkecil min pi per 2. Nah, gitu. Min pi per 2. Yang terkecil. Min pi per 2. Yang terkecil. Berikutnya adalah 0. Nah. Berikutnya lagi adalah pi per 2. Pi per 2. 0, min pi per 2, kakaknya 0, kemudian pi per 2, lalu pi. Nah, ini pi. Nah, pi 3 per 2 pi, kan 3 per 2 pi, begitu. Kemudian yang terakhir adalah 2 pi. Ya, terakhir adalah 2 pi. Nah, inilah pembatas antara area positif dengan area positif dengan area negatif. Kita cek sekarang. Kita cek sekarang. Ingat, F double aksen X-nya itu di sini. Ini pengeceknya. Alat pengeceknya. Nah, alat di situ. Ya. Dicek di situ. Nah, sekarang dicek. Di antara min pi per 2 sama 0 itu ada min 30 derajat. Min 30 derajat. Min 30 derajat ya. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 30 derajat. Nah, min 30 derajat. Karena di antara min pi per 2 sama ini ada min 30 derajat. Kita cek gitu. Nah, kita cek. Maka F double aksennya, F double aksen min 30 derajat itu sama dengan pakai ini. Berarti min 2 cos, karena X-nya min 30 derajat, ini jadi min 60. Pi per 2 itu 90 derajat. Berarti sama dengan nanti min 2. Min 60 ditambah 90 itu adalah di kekuatan berapa ini? Antara min 60 sampai 30 ini adalah dia 30. 30 kan, 30. Cos 30 itu positif. Cos 30 itu kan sama dengan setengah akar 3. Ini kan setengah akar 3. Setengah akar 3 kalikan min 2 kan negatif. Kita enggak butuh ininya. Yang kita butuhkan apakah dia positif atau negatif. Nah, ternyata di sini itu menghasilkan F double aksen X-nya ternyata negatif. Nah, negatif, saya dicek. Cek itu. Nah. Kemudian kita cek lagi yang di sini. Nah, di sini antara 0 sampai pi per 2 itu ada sudut yang namanya 30 derajat. Kita cek yang 30 derajat. Nah, untuk X 30 derajat. Maka F double aksen 30 derajat, nah itu sama dengan min 2 cos, jadi X-nya kan 30 derajat. Ini kan 60. 60 derajat plus 90. Karena pi per 2 itu 90. Berarti nanti sama dengan min 2 cos 150 derajat. Ingat, 150 derajat itu kan berada di kuadran kedua. Cosnya negatif. Ini tuh negatif. Dikenai negatif, ya hasilnya nanti negatif. Negatif itu nulisnya gimana? Berarti setelah dicek, nanti ini ternyata ketemunya F double aksen X-nya itu negatif. Dah, dari ini udah kena pola. Ini positif. Ini sorry. Ini positif, sorry. Kenapa? Biru ngomong. Hati-hati.
Cos 150 itu kan di kuadran kedua negatif. Kena negatif positif, berarti ini positif. Maksud saya begitu. Nah, positif. Semoga terbaca itu. Positif. Nah, sudah ada polanya di situ. Ada polanya. Negatif, positif. Ini nanti kalian cek F double aksennya pasti negatif. Begitu. Nanti kalau dicek ini, selang-seling. Ini F double aksen X-nya nanti adalah positif begitu. Ini nanti setelah dicek nanti adalah F double aksen X-nya negatif. Nanti diceknya pakai itu. Nah, sudah kita bisa menyimpulkan. Nah, saya geser. Yang D. Kalau ini F double aksen X-nya negatif, berarti untuk interval min pi per 2 sampai 0 itu dia intervalnya cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Karena F double aksen negatif. Itu syaratnya kecekungan itu sebelah lihat dia akan cekung ke bawah. Nah ini F double aksennya positif, cekung ke atas. Ini F aksen X-nya negatif, cekung ke bawah. Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Ya. Nah, maka ditulis di situ. Di situ. Nah, soalnya seperti itu, maka ini bisa ditulis. Nah, pertama. Nah, yang pertama itu jawaban yang pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan grafik fungsi F cekung ke atas. Berarti yang F double aksennya positif. Berarti yang pertama itu yang A menjawab pertanyaan A begitu. Interval agar F cekung ke atas. Cekung ke atas. Ya yang positif. Mana yang positif? Ini. Nah, ini. Ada dua. Berarti apa? Yang pertama itu adalah 0 kurang dari X kurang dari pi per 2. Kenapa tidak ada sama dengannya? Kalau sama dengan bukan F double aksennya positif. Tapi ini tadi kan ini kan hasil dari F double aksen 0. Nah, sehingga tidak ada sama dengannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu intervalnya. Yang ini berarti dia pi kurang daripada X kurang dari 3 per 2 pi. Itu yang interval agar F cekung ke atas. Kemudian interval cekung ke bawah. Yang B. Interval fungsi F cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah. Saya geser, cekung ke bawah. Nah, ke bawah itu maksudnya ya. Cekung ke bawah. Maka yang pertama, yang cekung ke bawah ini saya beri tanda hijau. Hijau. Ini cekung ke bawah ini. Nih, cekung ke bawah. Kenapa? Karena F double aksennya negatif. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke bawah. Nah, yang pertama itu interval fungsi F cekung ke bawah itu yang pertama adalah ini. Ini tidak masuk karena kurang dari 0. Intervalnya adalah 0 sampai 2 pi. Gitu kan? 0 sampai 2 pi. Nah, berarti ini tidak masuk. Berarti tinggal ini sama ini. Karena kan batasnya 0 sampai 2 pi. Berarti di kirinya 0 tidak masuk. Walaupun di sini secara hitungan ditemukan. Berarti ini sama ini. Berarti apa dia? Pi per 2 kurang dari X kurang dari pi. Berikutnya yang kedua nanti adalah negatif. Berarti 3 per 2 pi kurang daripada X kurang daripada 2 pi.
Ya, itulah ini adalah cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Ya. Sebetulnya gimana sih kalau di gambar itu ilustrasinya itu begini maksudnya. Maksudnya itu ilustrasinya begini. Ya. Ya. Saya tulis ulang. Maksudnya itu kan sagaris nih ya. Nah, ini min pi per 2 ya, min pi per 2. Kemudian 0, ini 0. Ini pi per 2. Kemudian ada pi, gitu kan? Kemudian ada 3 per 2 pi, gitu kan? Kemudian ini 2 pi. Ini sebagai tambahan saja, pengayaan. Apa sih maksudnya? Ini kan antara pi per 2, antara pi per 2, antara pi per 2 sampai 0. Ini kan F double aksen X-nya kan negatif. Berarti cekung ke bawah kan? Cekung ke bawah. Berarti gambarnya gini. Sementara ini cekung ke atas, berarti gini loh gambarnya. Cekung ke bawah. Ini F double aksennya positif. Cekung ke atas begini. Nah, ini F aksen X-nya negatif. Cekung ke bawah lagi dan seterusnya. Ini maksudnya begitu, ya. Maksudnya dari ini itu. Ini cekung ke bawah karena F double aksen X-nya negatif. Ini cekung ke atas karena F double aksen X-nya positif. Ini cekung ke bawah karena F double aksennya negatif dan seterusnya. Sebenarnya ini. Ya, nanti ini aplikasinya banyak sekali. Ya, mungkin ke telekomunikasi atau apa gitu ya. Ini harus paham. Tapi yang ditanyakan kan bukan menggambar grafik. Yang ditanyakan itu hanya interval cekung ke atas sama cekung ke bawah. Tapi kalau ini dari fakta ini, kalau digambar ya seperti ini. Kenapa? Ini F double aksennya negatif berarti cekung ke bawah. Ini F double aksen X-nya positif berarti cekung ke atas dan seterusnya. Seperti itu. Dah, saya yakin ada gambaran. Seperti itu. Ya, penyelesaiannya seperti itu dengan soal seperti ini. Soalnya seperti ini tadi. Nah, itu soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, biar semakin paham. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Ya. Jadi itu sin kuadrat. Jembatannya itu adalah apa? Jembatannya itu adalah turunan kedua sebagai pembatas. Berarti harus mencari turunan kedua. Ya. Turunan kedua. Bentar, minum dulu. Berikutnya, saya akan membahas contoh kedua. Contoh kedua seperti itu. Ya. Sama prosesnya itu harus mahir menurunkan. Jawab gitu. Nggak kelihatan. Jawab gitu. Menceng sih. Biar lurus. Nah, jawab. Nanti itu. Langsung aja. Nanti yang pertama. F double aksen X-nya sama dengan 2 cos 2X. Nah, akan saya jelaskan. Biar tidak makan tempat. Sini. Aksen X-nya sama dengan 2 cos 2X. Dari mana? Nah, ini penjelasannya. Nah. Fx-nya itu sama dengan sin kuadrat X. Maka F aksen X-nya sama dengan 2 sin X cos X. Nah, itu lah. Ingat, turunan. Ini bab turunan materi terakhir.
dari rantai. Harus mahir menurunkan ini 2 sin X cos X. Nah, 2 sin X cos X itu kan sama dengan sin 2X. Kan begitu. Berarti F aksen X-nya itu sama dengan sin 2X. Berarti nanti F double aksen X-nya nanti sama dengan 2 cos 2X. Yaitu asalnya. Ceritanya seperti itu. Turunan pertama diturunkan lagi. Dah, itu asalnya. Saya geser ini. Saya geser. Ya. Dah. Yang kedua itu kan F double aksennya kan sama dengan 0. Nanti pasti menemukan cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Saya jelaskan kenapa. Nah, saya jelaskan. Ini penjelasan yang pertama tadi. Nah, penjelasan yang kedua, F aksen X-nya kan sama dengan 0. F aksennya kan ini. Berarti diganti F aksennya. 2 cos 2X sama dengan 0. Nah, itu. Cos 2X sama dengan 0. Keduanya sebagai 2. Cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0. Itu asalnya. Seperti itu. Dah. Itu ceritanya seperti itu. Berikutnya, kalau ada seperti ini, maka muncul rumus persamaan trigonometri. Ini yang kedua, sama. Ini ada punya 2 solusi. Solusi yang pertama adalah 2X gitu. Sama dengan 2X sama dengan 90 derajat plus K 360 derajat. Ingat, yang kedua ini Fx-nya itu 2X. Alfanya itu sama dengan 90. Yang kedua nanti pasti 2X sama dengan min alfa. Kelihatan, min alfa. Berarti ini min 90 derajat plus K dikalikan 360 derajat. Gitu. Nanti diproses, ini X-nya berapa, ini X-nya berapa. Gitu. Ya, diproses. Nah, prosesnya bagaimana? Simak berikut ini. Prosesnya ini. Dari kertas dulu. Prosesnya ini. Diproses ini. Yang satu diproses dulu. Satu itu diproses berarti X sama dengan 45 plus K dikalikan 180 derajat. Tapi dua ruas. Maksudnya ini derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya berarti 180 ditambah 45, 225 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, nanti X-nya 2 dikalikan 180 itu 360 ditambah 45, berarti 405 derajat. Itu yang pertama. Berarti berapa saja sudutnya? Ini penyelesaiannya, solusinya. Ya 45 derajat, 225 derajat, 405 derajat. Kemudian ini diproses. Yang kedua ini X sama dengan min 45 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, X-nya itu sama dengan min 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 180 dikurangi 45, 135 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, X-nya nanti sama dengan 315 derajat. Untuk K-nya sama dengan 3 berlebihan. K-nya 3 ini berlebihan karena batannya sampai 360. Dah, berarti X yang memenuhi itu berapa saja? Ini juga kekurangan sebenarnya, min 45 derajat, 135 derajat, 315 derajat. Dah. Itu. Dah.
Kemudian dengan menggunakan bantuan ruas garis. Ruas garis. Nah, berapa saja dia? Terkecil min 45 derajat. Nah, kemudian 45 derajat. Gitu kan? Kemudian kakaknya lagi 135 derajat. Kakaknya lagi 225 derajat. Kakaknya 25 berarti 315 derajat. Kakaknya lagi berarti 405. Sudah, ini cukup. Ini adalah F turunan keduanya 0. Turunan kedua 0. Karena ini tadi, ini itu diperoleh, nah ini itu diperoleh dari turunan keduanya sama dengan 0. Gitu kan. Nah, kita cek sekarang. Nah, ngecek sekarang. Di antara 45 sama ini ada sudut yang namanya 0. Dimasukkan ke turunan kedua karena kita ngecek keturunan kedua itu positifkah atau negatif. Nah, untuk X sama dengan 0 derajat, maka F double aksen 0 itu sama dengan 2 cos 0. 2 cos 0. Cos 0 itu 1, positif dikalikan 2, ya positif. Berarti ini karena dimasukkan ke F double aksen X, berarti nilai F double aksennya kan 2. 2 itu kan positif. Berarti F turunan kedua X itu adalah positif. Nanti cek juga, kalau enggak berat cek ya. Nanti dicek 90 derajat. 90 derajat. Ini nanti kalau 90 derajat kan 180. Kalau 180 itu negatif. Dikalikan 2 negatif. Maka nanti ini F aksen X, F double aksen X-nya negatif. Sudah pola positif negatif. Nanti pasti ini F double aksen X-nya positif. Ini nanti dicek lagi F double aksen X-nya negatif. Ini nanti F double aksen X-nya positif. Dicek nanti. Karena saya sudah hafal ya. Bisa pakai ngecek. Nanti kamu yang ngecek. Ya. Nah, nampak sekarang. Nampak. Ini itu interval cekung ke atas. Karena F aksen X-nya positif. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Yang A, jawaban A itu, A itu kan pertanyaannya interval fungsi F cekung ke atas. Interval fungsi F cekung ke atas. Nah, yang positif, nah mana itu? Ini positif, ini positif, dan ini positif. Nah, berikutnya, berarti batasnya hati-hati, 0 terkecil 0, berarti ini 0, bukan min 45. Yang pertama nanti adalah 0 ikut sama dengan. Kenapa? Kalau 0 itu menyebabkan F double turunan keduanya positif. Kenapa? Di antara min 45 sampai 45 itu salah satunya 0, F double aksennya pasti positif, makanya sama dengan. Kurang dari X kurang dari 45 derajat. Kenapa ini tidak ada sama dengannya? Karena di saat ini F keturunan kedua dari 45 itu bukan positif, tapi 0, sehingga enggak masuk. Yang kedua, yang positif lagi ini. Berarti 135 derajat kurang dari X kurang dari 225 derajat. Nah, kenapa tidak ada sama dengannya? Nah, kenapa tidak sama dengannya? Karena kalau ada sama dengannya, F turunan kedua dari 135 itu 0, bukan positif. 0, sehingga tidak masuk, tidak ada sama dengannya. Nah, yang ketiga,
Ya. Nah, yang ketiga itu seperti itu. Ini kuadrat ya, kuadrat ini ya. Dan nampak yang ketiga nanti ini yang positif. Ini 315 derajat kurang dari kurang. Hati-hati, bukan 405 batasnya, tapi 360. Karena 360 itu di antara 315 sampai 405, maka nilai dari temuan keduanya itu juga positif. Berarti ini sama dengan 360 derajat. Itu interval fungsi f cekung ke atas. Yang B, interval fungsi f cekung ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Cekung ke bawah. Maka yang pertama, nah ini yang ke bawah, yang negatif. Ini pasti cekung ke bawah. Yang hijau ini. Sama ini juga cekung ke bawah. Karena F double aksennya, turunan keduanya negatif. Berarti dia apa? 45 derajat kurang dari X kurang dari 135. Nah. Kemudian yang kedua nanti adalah yang negatif ini 225 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Itulah interval di mana cekung ke atas maupun cekung ke bawah. Sebetulnya gimana sih itu? Nah, itu bisa digambar ini itu. Nah, kalau ingin gambar gitu dengan bantuan ini, nah, perhatikan di sini. Nah, ya, ini itu berapa tadi? Min 45. Ini 45. 135. Berapa ini? 225. Itu kan? 315 derajat. Terus 405 derajat. Min 45 sampai 45 kan positif. Berarti cekung kemana? Ke atas. Gini gambarnya. Nah, cekung ke atas. 45 sampai 135 negatif, berarti cekung ke bawah. Ya, kurang baik ini. Dan seterusnya. Nah, putar gini. Nah, maksudnya begini, gambarnya kan begini gambar itu. Gambar trigonometrinya, grafik trigonometri Y sin X ataupun Y sama dengan cos X kan gitu kan. Nah, seperti itu contohnya. Ya, ternyata menarik matematika itu. Menarik ini saya buka. Ini hanya sebagai tambahan saja itu. Jadi ini ya. Ini cekung ke atas karena positif. Ini cekung ke bawah. Makanya gambar grafik kalau memahami ini enak. Ya, itu penjelasan dari saya pertemuan keempat ini. Yang bahkan aplikasi dari turunan fungsi trigonometri yang gede itu adalah kecekungan. Sudah saya contohkan 2 contoh. Ya, itu seperti itu. Ya. Ya. Agar kalian nanti lebih mantap konsepnya, maka akan saya beri namanya tugas. Tugas ini. Nah, tugas. Nah, tugas. Ada 3 soal itu. Selalu di akhir pertemuan itu selalu saya beri tugas. Harapannya adalah agar kalian berlatih dan akhirnya nanti konsep yang kalian kuasai semakin kuat. Ya, itu tugasnya. Nah, miring. Ya, itu aja pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan
bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.